يا سيدنا النبي حبكم يا مداحين بشرى برضا ربكم يا مداحين بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun ya Rabi'a على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustadzah Haja Azizah beserta keluarga besarnya seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, seluruhnya mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majelis ini, di tempat ini, Allah jadikan sebab kita dijadikan orang-orang yang istiqamah, yang selalu menjalankan segala kebaikan-kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang luar biasa, anugerah-anugerah yang begitu banyak sehingga kita bisa duduk hadir salat subuh berjamaah. Kemudian kita hatamkan daripada Al-Qur'an, kita hadiahkan kepada para almarhumin, yang semoga almarhumin yang kita kirimkan hadiahnya bermesam-mesam di dalam kuburnya menerima kiriman-kiriman pahala dari khatam Quran yang kita baca. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebab duduk hadirnya kita di majelis ini, di tempat ini, di majelis ngaji Sabtu subuh ini, mudah-mudahan menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin
hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja melanjutkan kajian daripada kitab Bulughul Maram sampai kepada hadis yang ke-27 an Sayyidatuna Aisyah an Sayyidatuna Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu thawba ta'utuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalliya fihi muttafaqun alaihi. Ini hadis riwayat daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selain memiliki putri bernama Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga punya putri namanya Sayyidatuna Asma. Ini Sayyidina Asma adalah istri dari Sayyidina Zubair bin Awwam. Kuburnya ada di Ma'la. Sayyidah Asma juga kuburnya ada di Ma'la atau Jannatul Ma'la atau Jannatul Mu'alla. Nah, perkuburan yang ada di kota Mekah. Yang di situ juga ada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Asma ini termasuk wanita yang mandiri. Wanita yang mandiri, aktif. Dan beliau juga yang membawakan bekal makanan ketika Nabi sedang bersembunyi di Goa Sur dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah. Nabi sebelum berangkat ke kota Madinah dan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi naik ke Goa Sur melalui jalan yang tidak biasa dilewati orang menuju Madinah. Jalurnya jalur yang tidak biasa, sebab kalau lewat jalur biasa gampang ketangkepnya, kebaca lawan nanti. Naik ke Gunung Sur, ke Goa Sur. Kira-kira ada yang pernah naik nggak ke Goa Sur di sini? Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke kota Mekah biar bisa naik Goa Sur. Nah, itu Goa Sur kita naik tanpa pakai berhenti ngaso istirahat kurang lebih 1 jam setengah. 1 jam setengah jalan tuh naik ke atas. Nah, 1 jam setengah. Kalau mau santai naiknya 2 jam. Dan naiknya biasanya orang-orang itu jam 1 malam atau jam 2 malam atau jam 3 malam karena subuhnya di sana jam setengah 6 atau jam 6-an subuhnya kurang lebih. Jadi naiknya malam sebab kalau naiknya siang nggak sanggup, panas. Naiknya malam nanti sholat subuhnya di atas. Sholat subuhnya di atas itu 1 jam setengah. Zaman sekarang ada bentukan tangga-tangganya, ada anak tangganya. Nah, Sayyidah Asma ketika naik turun, beberapa kali naik turun mengantarkan makanan untuk ayahnya dan juga untuk Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidah Asma dalam keadaan hamil tua. Dalam keadaan hamil tua, perutnya udah gede, bawain makanan naik gunung ke atas. Ini perjuangan, pengorbanan, perjuangan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita naik aja ke atas itu 1 jam setengah, capeknya luar biasa. Begitu sampai kita pas naik tuh satu teman kita sampai muntah-muntah karena kecapean. Begitu. Ini Sayyidah Asma bolak-balik naik ke Goa Sur,
turun lagi, naik lagi ngantar makanan, turun lagi, begitu dalam keadaan hamil. Luar biasa. Sayyidah Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya anak. Sayyidah Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awwam. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awwam. Beliau meriwayatkan ini hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi damil haidi yusibu tauba, terkait tentang darah haid yang mengenai pakaian. Ada darah kena pakaian. Tahuttuhu thumma taqrusuhu, dipocelin, habis itu diurut, dikucek-kucek. Ini artinya ada bekas darah haid masih nyeplak di bajunya, begitu, harus dibersihkan dengan cara, artinya tahutuhu itu ainan najasahnya harus dibersihkan, artinya menunjukkan bahwasanya darah haid itu najis. Darah haid itu najis, begitu. Jadi harus dihilangkan ainun najasahnya, warnanya, baunya, dan juga rasanya harus hilang dengan cara dikocak dan juga dikorek kayak kemarin tuh, apa bahasanya, dipocel. Kemarin apa bahasanya, yang dikocel-kocel tuh orang Betawi bilang, dikorek tuh apa namanya? Bukan, yang kemarin tuh orang dikorek-korek, dikobetin, begitu. Dikucek bil ma'i, dengan air, tsumma tandahuhu tsumma tusallifi, habis itu dicuci, habis dikucek ini baru dibilas, dibilas dengan air. Nah, ini menunjukkan pertama darah haid itu najis. Yang kedua, darah haid yang terkena pakaian wajib dibersihkan, dan harus sampai hilang, di hadis yang ini harus sampai hilang, bekasnya sampai hilang. Terus tapi di sini juga disebutkan jangan berlebihan, menunjukkan nih hadis, jangan berlebihan dalam menggunakan air. Jangan berlebihan dalam menggunakan air ketika mencuci secara umum, mencuci apapun, mencuci baju, mencuci tangan, bahkan dalam ibadah kita mandi wajib ataupun wudhu, pakai airnya nggak boleh lebih, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berlebihan, karena Allah la yuhibbul musrifin, Allah nggak suka orang-orang lebay. Orang-orang lebay Allah nggak demen tuh, karena jangan pada lebay, ya, biasa-biasa aja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara yang sedang-sedang aja, jangan dinyanyiin nih. Ntar yang sedang-sedang aja nyamber lagi nyanyi. Jadi sebaik-baiknya perkara yang sedang-sedang aja, jangan lebay, jangan berlebihan, jangan juga sembrono, kalau kata orang Jawa, sembarangan, begitu. Setengah aja, di tengah-tengah, jangan lebih, jangan kurang, begitu, sedang-sedang aja, ya.
Jadi apa namanya, orang-orang sekarang kan banyak lebaynya nih. Orang-orang sekarang nggak yang laki, nggak yang perempuan, nggak yang anak kecil, ya nggak yang orang dewasa, lebay. Semuanya lebay. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit stres, bahkan dikit-dikit sampai punya pikiran bunuh diri. Ini kan namanya orang-orang yang lebay. Padahal masalahnya sama. Orang sekarang punya masalah yang semacam itu, orang dulu juga punya masalah yang semacam itu, sama. Permasalahannya sama. Cuman cara merespon masalahnya itu macam-macam. Orang sekarang banyakkan respon masalahnya lebay. Makanya Al-Quran tuh bilang apa? Di Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Udah pada hafal padahal nih ayatnya. Udah gape-gape banget. Udah ustazah semua ini mah. Ini ngajarin ustazah repot nih. Kan kalau ngajarin santri gampang, manggut-manggut aja. Oh iya betul, pasti dianggapnya benar-benar aja. Nah, kalau ngajarin orang pinter sulit. Diajarin pinteran dia. Begitu, dikasih tahu A maunya B. Padahal salah tuh B-nya. Begitu repotnya ngajarin orang pinter. Itu Al-Quran bilang Allah ciptakan kematian, Allah kasih ujian, pengen tahu nih respon yang terbaik siapa nih orang-orangnya. Respon yang terbaik, responnya Allah pengen lihat respon kita ketika kita tertimpa musibah. Apa responnya? Menerima atau marah, sabar atau sangar, kan begitu. Jadi responnya kita ditungguin sama Allah. Kita marah, kita nggak marah, kita sabar, kita nggak sabar, itu musibah, itu ujian tetap kena kita. Begitu. Jadi musibah pasti kena kita, kita marah juga tetap kena. Ketimpahan batako misalnya kaki kita sampai berdarah nih kaki. Kita mau marah, kita nggak marah, itu kaki udah ketimpa, udah nggak bisa diulang, nggak jadi dah jatuhnya, sehingga kaki kita nggak kena, nggak, tetap kaki kita tetap sakit. Marahnya kita, kaki kita sakit. Terus sabarnya kita, kaki kita sakit. Nah, yang membedakan hasil dari responnya kita. Kalau kita marah udah sakit, nggak dapat pahala, dapat dosa. Ini udah jatuh ketiban tangga, ditawarin orang lagi double dah tuh. Nah, kalau kita sabar, kaki sakit tapi dapat pahala, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pahala yang nggak ada nominalnya. Pahala sabar adalah salah satu pahala yang nggak ada nominalnya. Kalau kita sedekah ada nominalnya, 1 dapat 10 atau bisa dapat 100 atau bisa. Bu Haji mana Bu Haji? Sibuk banget artis dah. Mumpung masih sekarang masih bisa ketemu nih. Besok-besok udah susah dicarinya. Udah susah dicarinya besok. Kalau mau minta foto mumpung masih ada tuh orangnya. Apa namanya? Tadi ngomong apa tadi ya? Nominal. Pahala sedekah ada 10, ada 100. Bisa jadi 700 kali lipat. Masih ada nominalnya. Tapi kalau sabar nggak ada nominalnya. Allah nggak sebut 100, Allah nggak sebut 1000, Allah nggak sebut 10.000. Kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, kalau orang bares ngasih orang tuh nggak pakai hitung-hitungan. Kita nggak tahu tuh bisa jadi miliaran pahalanya, bisa jadi bilion, lebih dari miliar, triliunan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebab Allah tegasin innamas yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak ada hitung-hitungannya pahalanya. Pahalanya enggak ada hitung-hitungannya. Itu salah satunya sabar. Terus apa lagi? Memaafkan orang. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang pandai memaafkan orang lain, pahalanya langsung dari Allah. Pahala privacy, pahala VIP langsung, malaikat nggak tahu, nggak pakai lewat malaikat, langsung dari Allah. Afa, memaafkan orang. Terus lagi apa? Pahala apa lagi yang nggak ada hitung-hitungannya? Puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Ini tiga amalan yang pahalanya nggak ada hitung-hitungannya, langsung dari Allah. Puasa, memaafkan, juga sabar. Berat-berat semuanya ini. Maafin orang, susahnya setengah mati. Orang Betawi kalau udah marah 15 tahun sampai musuhnya mati masih berantem tuh, masih nggak mau baik tuh, masih aja marah. Betawi tuh susah banget mau maafan. Kalau konflik, semua orang ada konfliknya. Sahabat-sahabat Nabi juga ada konflik-konfliknya, bukan yang adem-adem aja, enggak, ada masalahnya semua. Oleh sebab itu Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudara semua. Nah, Allah tahu ada aja konflik pasti dalam bermuamalah, dalam berhubungan, dalam bersosialisasi. Orang tuh ada aja konfliknya pasti. Ntar masalah ini, ntar yang ini baper, ntar yang itu segala macam, ntar sifatnya ini jelek, sifatnya ada aja pasti konfliknya. Makanya Allah lanjutin tuh, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada permasalahan, yang diomongin masalahnya, yang dicari solusinya, bukan diomongin masalahnya, yang dicari solusinya. Jangan yang digede-gedein masalahnya. Begitu. Asal lempengan orang punya masalah diceritain masalah begini, kok nggak nyangka ya ternyata dia begitu ya. Yang satunya juga emang juga gue pikir dia baik. Udah 3 orang makin jadi dah tuh. Manis banget mulutnya pada. Lemes banget lagi dah tuh. Padahal Allah mintanya aslihu baina akhwaikum. Cari solusinya. Kalau memang ada masalah, kita lihat solusinya apa. Kalau kita nggak bisa kasih solusi, diam mendingan. Falyakul khairan au liyasmut. Nabi ajarin kalau emang nggak bisa ngomong benar, ngomong baik, mendingan diam, jangan ngomong aja. Begitu. Sebab orang kasura kalamuhu, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang kalau banyak ngomong banyak salah. Orang banyak ngomong banyak salah. Dan omongan ini salah satu yang ketika sudah terjadi nggak bisa diambil lagi. Kita kalau udah ngomong nggak bisa ditarik lagi. Ya, klarifikasi tetap, klarifikasi itu ada efeknya, tetap ada efeknya. Ada orang misalnya si A menuduh si B ini adalah maling, pencuri, penjahat. Disebarin, semua orang taunya dia penjahat. Terakhir minta maaf, ternyata saya salah. Ini orang udah keburu tahu ini orang penjahat, tetap ini orang kadarnya turun, kadarnya kadarnya derajatnya dia di kalangan masyarakat akan turun. Kenapa? Karena omongannya dia, kebohongan yang dibicarakan terus bakalan dianggap benar. Begitu. Nah, ini dia. Jadi innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang ini gara-gara ngomongin orang lebay ini jadi kemana-mana. Yu'fa. Nah, dari hadis ini juga ada
diambil kesimpulan oleh ulama bahwasanya yu'fa amma baqiya min atharil lun, disuruh bersih sebersih-bersihnya, jangan sampai ada warnanya, rasanya, baunya, kecuali itu bau atau itu warna sulit dibersihin. Kalau emang sulit, ada bekasnya, masih udah dicuci semaksimal mungkin tetap masih ada aja, maka itu dima'ful. Bekasnya masih kelihatan merah-merah atau kecoklatan atau kekuningan, itu dima'ful dan udah dianggap suci. Nanti di hadis selanjutnya kita baca aja kali sekalian biar besok langsung pindah. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat haulatun ya Rasulullah fa illam yadhhabid dam yakfi kalma wa la yadurruki atharuhu, akhrajahu Tirmidzi wa sanad dhaif. Ini Nabi ditanya juga, kalau seandainya kagak hilang, udah dicuci semaksimal mungkin nggak hilang, gimana ya Rasulullah? Yakfi kilma wa la yadurruki atharuhu, cuci dah semampu mungkin, bekasnya yang tersisa kalau memang sulit dibersihkan itu nggak ada pengaruhnya, maka itu dimaafkan. Jadi kalau bersihin misalnya kena kok nggak hilang nih, sekali dicuci nggak hilang, udah nggak apa-apa, pakai buat sholat boleh, karena itu dia dimaafkan dan dianggap suci. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanya boleh, kalau bisa dijawab kita jawab. Ada yang mau tanya? Jangan sampai tarik balik tanya nih. Nah, ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah gimana hukumnya orang yang makan buah dari pohon yang ditanam di tanah wakaf, tanah kuburan. Ayo loh, siapa yang suka makan payak nih? Ayo ngaku cepetan sebelum disumpah. Nah. Jadi apa namanya? Makan daripada buah di makam boleh apa enggak? Dilihat. Kalau yang diwakafin pohonnya baru nggak boleh. Tapi kalau yang diwakafin tanahnya, maka apa namanya disebutin tuh di kitabnya I'anatul Talibin kalau nggak salah, di situ boleh makan buah yang ditanam di tanah wakaf ya umum, tanah wakaf umum. Dan lebih bagus lagi kalau ditasarrufkan untuk orang banyak, dibagi-bagi buat yang lain. Dimakan sendiri boleh, dibagi-bagi buat yang lain, itu lebih bagus begitu. Asalkan yang diwakafkan tanahnya bukan pohonnya. Kayaknya rasa-rasanya semua pohonnya itu nggak ada yang diwakafkan, pohon asal tanam aja orang. Jadi apa namanya, kecuali pohon yang diwakafkan begitu. Tergantung wakafnya buat apa, kan orang wakaf macam-macam. Ada saya wakafin ini air keran, buka keran di depan, ini saya wakafin ini keran buat wudhu. Kalau dipakai buat cuci tangan nggak boleh tuh, harus wudhu doang. Atau kita kayak di Arab, di Yaman atau di
apa namanya di tarim biasanya ada air musabbal bisyurb, air yang khusus buat minum. Ini wakaf buat minum. Itu air kalau dipakai buat wudhu nggak boleh, harus dipakai buat minum aja. Begitu, sebab yang namanya wakaf itu bukan milik siapapun, udah milik umat Islam, miliknya Allah. Jadi wakaf itu udah miliknya Allah, nggak bisa dikuasai oleh siapapun, walaupun bapak moyangnya dia yang wakafin. Begitu. Jadi apa namanya, tanaman yang ditanam di tanah wakaf, ketika tanaman itu bukan tanaman wakaf, tanaman umum, tanaman biasa, asal tanam aja atau dia sengaja tanam, maka apa yang dihasilkan dari tanaman itu boleh dimanfaatin, mau buahnya, mau apa namanya daunnya, atau batangnya misalnya, begitu. Jadi boleh-boleh aja, mau dimakan mau di ini. Yang nggak boleh adalah makan jenazah yang di dalam makamnya, baru nggak boleh. Kan ditanam juga, itu kan ditanam juga kan. Kalau pohonnya boleh-boleh aja. Jadi boleh. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya di masjid itu kan ada tempat wudhu tuh. Ya. Jadi di masjid itu ada keran dan wudhu. Tapi digunakan orang itu untuk cuci baju, di motor segala macam, itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, nyolong lagi namanya. Udah ada yang jawab itu. Emang juga dikata benar, emang ini bukannya murid, ini mah ustazah semua yang datang. Udah nyaut aja itu kan. Jadi kalau apa namanya masjid, kamar mandi masjid, tempat duduk masjid, biasanya tempat duduk masjid dipakainya buat wudhu. Kamar mandinya buat buang hajat besar atau hajat kecil, atau boleh buat mandi sekalipun. Nah, kalau sampai dipakai buat cuci mobil berarti di luar dari kemaslahatannya. Atau kita ambil nih, karena kita punya warung sebelahnya, kita ambil air situ buat masak. Nah, itu juga di luar daripada kegunaan dari fungsi daripada keran tersebut. Maka ketika dipakai di luar dari fungsinya, itu nggak boleh. Begitu. Sebab ini masjid musola udah pasti wakaf. Begitu. Nah, kalau wakaf ini harus dipakai sesuai dengan fungsinya. Kalau dipakai dengan selain daripada fungsinya, nah ini baru, nah ini menyalahi daripada aturan. Nah, ini bahaya. Jadi atau misalnya saya minta dana buat apa? Buat bangun musola, buat bangunan musola. Maka itu dana harus dipakai buat bangunan aja, buat bangunan aja. Nggak boleh tuh dipakai buat yang lainnya. Begitu. Kalau emang dia orang ngasih, nih saya kasih buat bangunan aja. Atau saya kan yang mintain nih, dananya saya mintain, saya ambil dah 100.000 buat uang capek. Ada 1 juta orang ngasih, saya ambil 100.000 buat uang capek, saya bawa nih ke masjid duitnya. Nah, itu juga nggak boleh, sebab harus disampaikan sejutanya. Nggak boleh dipotong-potong, sebab itu buat bangunan masjid, bangunan musola yang itu adalah wakaf. Makanya ada di masjid-masjid biasanya ada uang buat yatim, uang buat masjid, ada uang buat infak. Nah, kalau yang infak bebas, mau ditasarufkan, mau dikasih orang kurang mampu, mau dibelikan apa untuk kemaslahatan lingkungan. Nah, kalau yang buat masjid harus ke masjid doang toh. Kalau yang buat item doang toh. Jadi begitu, sesuai. Jadi nggak seenaknya kita mau petel seenaknya, nggak bisa begitu. Kira-kira kayak begitu ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah
berikan kita semakin panjang usia kita, semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mirip kita kehidupan kita dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sebelum kita tutup pengajian ini dengan talqinu dzikir, kita baca surah Fatihah. Yang pertama kita baca surah Fatihah buat saya punya guru-guru yang kemarin diadakan haulnya, haul Sayyid Hamid bin Alwi Al-Kaf, Syekh Yasin bin Isa Fadani, kemudian juga Hubabah Maryam bin Muhammad Al-Haddar, kemudian juga Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, dan juga almarhum yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia, almarhum Supriyadi bin Jani, almarhumah Asmah, Ibu Haji Asmah binti Haji Rahim, dan seluruhnya daripada keluarga kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Tadi juga kita sudah kirimkan Fatihahnya, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah selanjutnya kita niatkan untuk yang kurang sehat dari diri kita seluruhnya yang hadir di sini, dan juga terkhusus untuk Bapak Haji Mursyahid dan juga Bapak Haji Sa'ari, begitupun Ibu Kustiani Affan binti Kusdinar. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna, afiah yang sempurna, biniyati syifa wa siha wa tul umri fi ta'ati la ta'ati rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terbaca Fatihah sekali lagi. Buat yang punya hajat, Ibu Sunarti binti Mas'ud, beliau ini punya usaha ayam bakar khas Mbak Arti. Kita doakan mudah-mudahan tambah sukses, tambah berkah. Juga kita yang punya hajat seluruhnya, setiap kita punya hajat, baik itu hajat dunia, hajat akhirat, hajat yang kita ingat, hajat yang kita tidak ingat, seluruhnya mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah ijabah, dan Allah terima segala doa-doa kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi